Vivo V30 series. Ini adalah pertama kali ya saya bahas tentang Vivo di channel saya. Bukannya karena gimana ya, tapi banyak yang membanding-bandingkan Vivo V30 series ini dengan Redmi Note 13 series dan juga Realme 12 series. Nah, oleh karena itu saya sih beneran pengen bahasin gitu ya. Karena selain mereka bandingin, ternyata tanggal peluncurannya itu juga deket-deket. Langsung aja kita simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan bahas tentang Vivo V30 series. Oke, banyak yang banding-bandingi ya Vivo V30 series ini dengan Redmi Note 13 series dan juga Realme 12 series. Ya, mereka nggak salah sih, karena memang peluncurannya itu deket-deket banget semuanya. Kalau nggak tanggal 28 Februari ya tanggal 29 Februari guys. Dan Vivo V30 series ini ternyata meluncurnya bareng dengan Redmi Note 13 series, yaitu di tanggal 28 Februari. Yang mungkin kalau video kali ini tuh udah rilis, itu besoknya itu Vivo V30 series ini juga bakalan meluncur di Indonesia. Nah, hal yang lain dari Vivo ini adalah ternyata di Indonesia itu meluncurnya terlebih dahulu daripada di India. Kalau biasanya Realme, Redmi Note itu biasanya selalu rilis di India dulu, tapi Vivo ini ternyata lebih memilih merilis di Indonesia dulu guys. Nah, di sini ada hal yang menurut saya menarik ya. Kalau bahasin Vivo V30 series ini, kalau saya lihat itu ada beberapa bagian. Mungkin hanya 3 bagian yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah prosesornya. Karena prosesornya ini ada satu prosesor yang menurut saya itu belum muncul di smartphone yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah dari segi kamera dan juga pokoknya yang berhubungan dengan kamera gitu ya guys. Karena ya Vivo V series tuh biasanya kameranya tuh udah nggak usah ditanya lagi, pasti bagus. Dan yang ketiga adalah desain dan juga harganya guys. Ya, karena harganya sendiri ini mungkin kalau dibandingkan dengan para pesaingnya yang tadi kalian anggap pesaing, yaitu Redmi Note dan juga Realme, ya itu agak sedikit berbeda guys. Oke, langsung aja kita bahas ya guys. Pertama mungkin dari prosesornya terlebih dahulu. Di Vivo V30 series ini ada 2 seri, yaitu Vivo V30 dan Vivo V30 Pro. Nah, yang menariknya adalah prosesornya itu memang berbeda guys. Tapi setelah saya lihat-lihat, saya lihat Antutunya, saya lihat grafiknya itu gimana, ternyata ada hal yang menurut saya itu seru banget untuk kita bahas kali ini. Di Vivo V30 itu mereka menggunakan Snapdragon 7 generasi ketiga. Dan di Vivo V30 Pro mereka menggunakan MediaTek Dimensity 8200 guys. Dan ternyata kalau saya bandingkan secara Antutu itu enggak seberapa signifikan jauh bedanya. Dan di yang versi V30 sendiri kalau secara Antutu itu bisa mencapai 860 ribuan. Sedangkan untuk MediaTek Dimensity 8200 itu hanya mencapai 907 ribuan. Jadi hanya terpaut 40 ribu saja. Dan yang lucunya lagi guys, untuk GPU-nya setelah saya lihat itu lebih bagusan di Snapdragon 7 generasi ketiga daripada GPU yang ada di MediaTek Dimensity 8200. Jadi untuk main game saya kira masih lebih bagusan di yang versi bukan Pro-nya guys. Nah, ini salah satu hal yang mungkin buat kalian yang mungkin pingin main game doang, kalian kayaknya milih yang versi non pro-nya aja udah enak banget sih main gamenya ini. Dan menurut saya juga lumayan powerful karena Snapdragon 7 generasi ketiga itu meskipun di bawah 7 plus generasi kedua, tapi udah cukup powerful. Bahkan kalau dibandingkan 8200 yang Dimensity itu juga mirip-mirip gitu menurut saya ya. Jadi untuk chipsetnya sendiri memang lebih bagus yang versi Pro, tapi tidak mengalami jarak yang terlalu jauh ya guys. Jadi kalau kalian pemuja chipset dan ingin beli Vivo V30 series ini, ya kalian bisa milih yang V30
yang biasa aja. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua adalah dari kameranya. Nah, di kameranya ini fitur yang mereka tonjolkan itu sebetulnya hanya ada dua guys, yaitu adalah mereka berkolaborasi dengan lensa Zeiss yang ini hanya ada di versi Pro-nya. Lalu mereka juga menggunakan sebuah pencahayaan di kamera belakangnya itu yang dinamakan Aura Light. Dan Aura Light ini ternyata fiturnya juga nggak cuma nyalain cahaya gitu doang ya guys, tapi ternyata cahayanya juga untuk dimensinya itu mengelilinginya itu lebih besar juga untuk LED-nya, dan LED warnanya itu bisa diganti ya untuk cool atau warm-nya. Kalian bisa ganti-ganti sendiri warna pencahayaannya itu sendiri, dan menurut saya hasilnya oke juga loh guys kalau misalnya digunakan untuk memberi cahaya pada malam hari. Nah, dari dua fitur tersebut kameranya ini juga menurut saya agak berbeda dengan yang lainnya ya, karena jarang ada yang memiliki fitur seperti ini. Nah, tapi buat kalian yang benar-benar para pemuja kamera dan ingin mendapatkan kamera yang terbaik, ya jelas milih yang ada kerjasama dengan lensa Zeiss-nya, yaitu yang versi Pro-nya ya guys. Yang versi biasa sih saya rasa juga harusnya lumayan bagus, tapi tetap ya nggak ada yang bisa ngalahin versi Pro-nya, karena ya Vivo itu jualannya kamera guys. Kalau yang versi Pro pasti lebih bagus jauh, meskipun yang versi biasa juga memiliki Aura Light ya untuk kamera bagian belakangnya. Nah, yang ketiga adalah masalah dari desain dan juga dari harganya sendiri. Nah, untuk desainnya ya seperti smartphone mid-range zaman sekarang ya guys, itu semuanya itu pasti menggunakan curved screen ya. Jadi layarnya itu melengkung, dan untuk desainnya sendiri sih bagian belakangnya saya lihat tuh corak-coraknya juga cukup unik ya. Kalian bisa lihat sendiri lah di websitenya, karena ya yang pakai corak seperti itu jarang banget sebetulnya. Dan untuk desain kameranya itu juga cukup unik karena ada Aura Light di bagian bawah dari kamera tersebut, yang dari smartphone lainnya itu nggak ada yang seperti itu guys. Lalu untuk baterainya sendiri 5000 mAh seperti biasa, katanya sih fast chargingnya itu bisa mencapai 80 watt, dan ya oke lah, di V30 dan V30 Pro ini sama-sama 80 watt untuk fast chargingnya. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal harga, karena harga ini yang paling penting ya menurut saya. Kalau menurut kalian nggak penting ya saya nggak tahu lagi, tapi menurut saya itu selalu membahas smartphone dengan harga yang dibandingkan dengan performanya itu benar-benar bagus. Jadi value for performance-nya itu oke banget. Apakah menurut saya Vivo V30 series ini value for performance-nya bagus? Nah, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung harga yang akan mereka berikan besok ya. Tapi kalau kita lihat dari Vivo V29 series, itu harganya yang versi biasanya itu mencapai 4,8an kalau nggak salah pada saat rilis ya. Anggap aja 4,5 ke atas. Nah, untuk harga yang versi Pro itu bisa mencapai 7 ke atas. Bahkan kalau saya lihat tadi 8an ya. Nah, saya nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, karena saya waktu itu nggak ngikuti. Nah, buat kalian yang tahu harga aslinya, kalian bisa beri komentar. Tapi saya ambil patokannya ya dari 4,5 ke atas untuk yang versi biasa, tapi yang versi Pro-nya 7 ke atas. Jadi saya patokannya di sana ya guys. Nah, untuk harga segitu, menurut saya apakah itu bagus atau value for performance? Menurut saya sih enggak ya guys. Karena kalau kita mau lihat dari versi biasanya dulu, itu menurut saya meskipun ya mereka menggunakan chipset yang bagus, tapi dari segala sisinya itu menurut saya ya nggak sampai yang bagus-bagus banget gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan versi Pro-nya, bahkan saya lebih ngomong value for performance-nya itu lebih bagus yang di versi biasa daripada versi Pro-nya. Karena versi Pro-nya chipsetnya itu hanya terpaut 40 ribuan gitu loh nilainya. Dan kalau kalian cuma ngejar kamera pun kalau misalnya kita lihat dari
pesaingnya Xiaomi 13T itu harganya cuma 6 jutaan, tapi ini bisa 7 sampai 8 jutaan. Itu menurut saya kok overpriced banget gitu ya guys. Nah, jadi menurut saya kalau kalian memang bener-bener pingin beli Vivo V30 series, ya mending beli yang Vivo V30 aja. Karena Vivo V30 ini dari segi chipsetnya itu saya suka banget. Dapat chipset 860.000 Antutunya di harga 4,8 juta itu menurut saya udah oke banget loh guys. Karena ya kalian tuh bisa main game apa aja. Dan menurut saya juga itu cukup lancar untuk main game apa aja guys. Jadi ya Vivo V30 itu menurut saya yang paling value for performance. Nah lalu bagaimana perbandingan dengan Redmi Note dan juga Realme? Nah kalau kalian ingin bandingkan dengan kedua pesaingnya tersebut, Vivo V30 ini sebetulnya agak nanggung. Dia kayak berada di tengah-tengah ya. Dia nggak menonjolkan kameranya, dia juga nggak menonjolkan chipsetnya. Jadi semuanya itu rata guys. Vivo V30 series ini menurut saya bener-bener rata ya. Dan juga untuk harganya itu mereka cenderung lebih tinggi daripada para pesaingnya. Nah, tapi untuk kalau misalnya Redmi Note dan juga Realme, mereka itu jelas. Redmi Note jelas mereka itu mengandalkan dari segi performanya. Meskipun kalau kita bandingkan dengan Vivo, dia masih kalah ya untuk performanya. Tapi untuk kerataan semuanya yang lain-lainnya itu juga cukup oke untuk Redmi Note ini. Nah, tapi untuk Realme sendiri, dia itu juga mengutamakan ke kameranya guys. Jadi masing-masing dari kedua kubu ini jelas, tapi Vivo V30 series ini kayak ngambil the best of both world lalu kita jadikan satu. Oleh karena itu mungkin mereka agak sedikit mahal. Itu sih menurut saya. Nah, buat kalian yang para pemuja Vivo ya kalian harus siapin uang sih. Minimal sih menurut saya 5 sampai 8 jutaan karena ya harganya Vivo itu agak mahal. Tapi saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba smartphone Vivo yang ya seperti inilah, V series atau yang flagshipnya. Tapi dengar-dengar sih katanya sih oke ya untuk urusan build quality dan lain-lain. Tapi ya itu memang agak sedikit mahal guys. Dan 6 bulanan sekali mereka udah refresh ganti yang terbaru. Dan buat kalian yang bener-bener pingin ngincip Snapdragon 7 generasi ketiga, ya cuman di Vivo V30 ini guys. Jadi kalian nggak bisa milih gitu ya. Kalau kalian memang pingin ngincip, ya kalian harus beli yang Vivo V30 ini guys. Ya mungkin itu aja sih pendapat dari saya tentang Vivo V30 series. Siap-siap aja besok, siapa tahu ada flash sale atau diskonan ya guys, tanggal 28 Februari 2024. Mungkin itu aja. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Vivo V30 series guys. See you guys di video selanjutnya. Nah ya Vivo sih menurut saya setelah saya lihat speknya lumayan oke lah. Tapi yang lucu saya lihat di beberapa website itu ada speknya yang versi biasa tapi di versi Pro-nya dihilangi. Itu aneh sih menurut saya.